بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi huwa ar-Rahman. Allama al-Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا رسول ولا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Shadaqallahul azim. Para bapak dan ibu, saudaraku sekalian, segenap jamaah Masjid As-Sakinah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tiada satu kata yang pantas kita ucapkan pada malam hari ini melainkan memuja dan memuji syukur atas segala kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita semua. Dan Allah masih memberikan kepada kita kesempatan dan umur panjang di dalam pengabdian kita kepada Allah, sehingga kita diizinkan oleh Allah untuk hadir di satu majelis yang penuh barakah dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Saudara sekalian, kita lanjutkan kembali kajian kita tafsir Al-Quran. Kita sampai pada ayat 104 dari suratul Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu ndurna wasma'u. Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu mengatakan, maksudnya kepada Nabi Muhammad SAW, ra'ina, dengan pengucapan ra'ina, wa qulun durna wasma'u, dan hendaklah kamu mengatakan undurna wasma'u, dan dengarkanlah, walil kafirina, dan bagi orang-orang kafir siksaan yang pedih. Ayat 104 dari suratul Baqarah ini, kata Allah Subhanahu wa taala kepada para sahabat Nabi kala itu, jangan menggunakan kata-kata ro'ina dikala ingin diperhatikan
oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena di dalam ayat ini menghadapi kelician orang-orang Yahudi dan kegemaran mereka itu memainkan kata-kata. Jadi ayat ini memberikan bimbingan kepada kita semua umat Islam agar tidak menggunakan kata atau istilah yang bisa dimanfaatkan oleh orang-orang Yahudi kala itu ataupun siapa saja sampai akhir zaman yang dalam rangka untuk menghina Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kepada umat Islam. Di dalam ayat ini Allah mengatakan jangan kamu memakai kata ro'ina, yang artinya di sini ro'ina itu maksudnya perhatikan kami, ya maksudnya adalah kalau para sahabat ingin diperhatikan oleh Rasulullah menggunakan kata-kata ro'ina itu, ini bisa dipakai oleh orang-orang Yahudi dengan kata yang sama itu adalah diplesetkan seperti ru'una. Ru'una itu kebodohan yang sangat sebagai ejekan kepada Nabi SAW. Jadi kalau berkata menggunakan istilah-istilah, pilihlah diksi atau pilihan kata itu yang benar dan tepat supaya tidak dipakai oleh orang-orang di luar Islam untuk pelecehan kepada Nabi, kepada Islam dan juga kepada Nabi SAW. Jadi dengan berkata ro'ina ini, karena ada kata yang serupa yang digunakan oleh orang Yahudi dengan makna ejekan atau hinaan atau seperti makian. Tapi kata Allah gunakan undurna yang artinya sama, lihatlah kami, tapi tidak memiliki makna yang lain yang bisa diplesetkan. Jadi di dalam ayat ini saudara sekalian dirahmati Allah, kebiasaan orang-orang Yahudi dan orang-orang kafir itu suka memplesetkan kata-kata yang dalam rangka untuk mengejek agama Allah, ya. Makanya menggunakan kata-kata termasuk siapa saja itu nanti jangan sampai melecehkan atau menghina agama Allah sengaja atau tidak, ya. Orang untuk menutup aurat dikala memakai baju ihram yang sampai kelihatan ini di tengahnya ini, ya. Jangan sampai kelihatan kemaluannya. Jangan mengatakan jangan sampai ketok Sidratul Muntaha. Nah, ini kan ini pilihan atau diksi kata ini tidak baik walaupun itu seorang ustadz, walaupun tidak ada tujuan untuk menghina, ya. Makanya juga istilah kan ada ini. Assalamualaikum disingkat SASS. Sehingga diplesetkan itu artinya bokong, ya. Kan banyak itu, ya. Nah, orang Yahudi itu gitu. Ya, punya kebiasaan memplesetkan supaya terjadi caci makian kepada Nabi, kepada Islam. Itu kebiasaan orang-orang kafir, bukannya orang Yahudi. Semua orang kafir, orang Islam jangan sampai meniru-niru. Jadi ada kata ketika Rasulullah SAW berpapasan dengan orang Yahudi dan Nabi itu waktu berjalan dengan istrinya Aisyah, itu dia keraskan seperti Assalamualaikum, padahal enggak, ya. Assalamualaikum ya Muhammad itu. Dihilangkan lamnya, bukan Assalamualaikum tapi Assalamualaikum ya Muhammad itu. Yang apa artinya itu? Asam, sumun, racun, mati kau gitu, ya. Assalamualaikum. Nabi mendengar, ya. Yang marah Aisyah. Jadi membalasnya, kamu mampus, Allah murka
dan laknat Allah padamu. Dibalas 3. Kata Rasulullah, kalau mau membalas itu cukup wa alaika, kamu juga, gitu ya. Kalau bahasanya kita ini kondewe ya gitu. Itu aja cukup. Kalau keburukan mau dibalas itu seimbang. Tapi kalau membalas kebaikan itu sama atau lebih, ya. Berarti kalau idza huyyitum bi tahiyyatin, kata Allah, bila kamu diberikan salam, disampaikan salam, maka balaslah yang serupa, misliha au rudduha au misliha. Yang serupa atau yang lebih, ya, balasannya gitu. Jadi ini saudara sekalian, jadi sahabat ini kalau ingin diperhatikan oleh Rasulullah mengatakan dulu, ra'ina, perhatikan kami ya Rasulullah. Nah, sehingga turunlah ayat ini. Tidak boleh menggunakan kata-kata yang bikin orang-orang kafir itu memplesetkan menjadi ejekan atau makian terhadap Nabi, bisa juga pelecehan kepada Allah, Rasulnya atau kitabnya. Tidak begitu aja umat Islam kata-katanya benar saja, ya. Itu diplesetkan. Jadi ulama sudah benar aja itu diplesetkan. Sampai ada ulama yang sudah keluar dari penjara, ya, pemimpin kita. Itu kan dulu diplesetkan katanya chatting mesum dengan seorang perempuan namanya Firza. Itu walaupun lesannya orang-orang bukan orang-orang kafir, tapi karena kebanyakan ini ulama ini sering menyebut kafir, ya katanya. Itu katanya Firza itu kangen Firza itu, kafir itu kangen Firza. Itu ungkapan yang sangat tidak baik walaupun disebut seorang kiai, ya. Insyaallah ya sekarang. Jangankan orang Islam itu keliru, kata-kata yang dipilih nggak tepat kemudian diplesetkan. Diam saja itu diserang. Jadi banyak kan, ini sejak dahulu kala, ya. Sejak zaman Rasulullah sampai nanti hari kiamat itu memang sunnatullah. Yang benar dan yang lurus itu pasti diserang dan dimusuhi. Ibaratnya kalau paku ini ditancapkan bengkok, dibiarkan atau dicabut. Tapi yang lurus pukuli terus sampai tembus ke dalam. Paku itu gitu ya. Jadi yang lurus itu yang dipukuli sampai masuk. Tapi kalau paku itu bengkong, dicabut kembali, ya. Jadi saudara sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Allah, gunakan kata undurna. Lihatlah kami, perhatikan kami, wasma'u, dan dengarkanlah kami. Walil kafirina adzabun alim. Dan bagi orang-orang kafir itu azab yang pedih, lagi menyakitkan di sisi Allah Subhanahu wa taala disebabkan perbuatan, ucapan atau perilaku mereka. Ini umat Islam diam-diam aja muncul, memang itu tabiatnya orang kafir seperti itu. Itu sudah terstruktur masif, ya. Seperti orang diberi hadiah untuk promo minuman keras, namanya Muhammad dan Maria, ya, yang jadi heboh sekarang itu, ya. Itu memang pekerjaan orang-orang kafir atau orang-orang munafik. Jadi sekali lagi kita berhati-hati dari ayat ini, kita bisa mengambil pelajaran bahwa hendaklah seorang itu, seorang muslim, pandai-pandai memilih kalimat dalam percakapannya sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman, juga supaya tidak mengundang pelecehan dan penghinaan terhadap siapapun, ya. Lalu kata Allah dalam ayat selanjutnya, ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitab walal musyrikina ayyunazzala alaikum min khairin min rabbikum
wahai orang-orang kafir. Ini kata Allah, wahai orang-orang kafir itu dari golongan ahli kitab. Kata Allah, dan orang-orang musyrik tidak menginginkan diturunkan sesuatu kebaikan kepadamu dari Rabbmu, dan Allah yakhtassu birahmatihi may yasha. Dan Allah mengkhususkan, menentukan siapa yang dikehendakinya untuk diberi rahmatnya, yaitu kenabian. Dan Allah wallahu dzul fadlil azim, Allah itu memiliki karunia yang besar. Jadi kaum Yahudi kata Allah dan orang-orang musyrik Arab saat itu tidak menghendaki bila Allah menurunkan kepada Rasulnya sebuah wahyu yang memberi petunjuk kepada orang-orang beriman. Ya, ini saudara sekalian, ini karena didorong oleh kedengkian dan kebencian terhadap umat Islam, sebab wahyu ini sumber kebaikan dan kebahagiaan. Wahyu itu ada dua, ya. Wahyu yaitu Al-Quran, wahyu yang kedua adalah sunnah Nabi SAW. Perkataan Rasulullah itu juga wahyu menurut para ulama. Seperti kata Nabi, innama utitul Qur'an mislahu ma'ahu wa mislahu ma'ahu. Aku ini diberikan Al-Quran dan yang serupa dengan Al-Quran. Yang serupa dengan Al-Quran itu adalah sunnah Nabi SAW. Dua hal ini tidak bisa dipisah. Nah, orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik itu karena kedengkian dan kebenciannya kepada umat Islam, sebab diturunkan Al-Quran sebagai sumber kebaikan, sebagai tuntunan. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayat ini menyebutkan bahwa Allah mengistimewakan orang-orang beriman kepada Nabi Muhammad SAW dengan karunia wahyu, sehingga mereka ini dipilih sebagai generasi yang terbaik. Jadi Rasulullah SAW itu secara de facto memang lahir sesudah para nabi dan rasul. Seperti Isa, itu rasul terakhir dari golongan orang-orang Bani Israel. Setelah itu tidak ada rasul lagi dari golongan bangsa Israel. Tapi Allah menutupnya dengan rasul dari golongan bangsa Arab. Yang sesungguhnya Rasulullah itu sudah dinubuatkan pertama kali, ya, semenjak Adam itu diciptakan dan Adam masih menjadi lumpur, itu Rasulullah sudah dikabarkan sebagai utusan yang terakhir. Sampai menunggu generasi yang terbaik yang menerima risalah Rasulullah SAW, yaitu para sahabat. Nunggu generasi yang terbaik. Itu sahabat Nabi, ya, yang bisa menerima dari kalangan orang-orang beriman yang disebut kaum muhajirin dan ansor. Nah, itu adalah kebaikan yang diberikan Allah kepada mereka, dan kita harus mengikuti jejak mereka. Kalau kita menginginkan kebaikan dengan tuntunan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW, maka kita harus berpijak seperti berpijaknya Nabi dan para sahabat pada generasi pertama itu. Jadi kata Nabi SAW, khairul quruni qarni summal ladzina yalunahum summal ladzina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, yang saat itu masih ada para sahabat, lalu summal ladzina yalunahum, kemudian sesudahnya lagi. Sesudahnya ini di masa Rasulullah wafat ada tabi'in, ya, bertemu dengan sahabat. Lalu summal ladzina yalunahum, kemudian sesudahnya lagi tabi'in, sekitar 300 tahun setelah Rasulullah wafat. Untuk generasi sesudahnya bukan salaf tapi kholaf, ya. Nah, ini satu keistimewaan diberikan Allah kepada orang-orang beriman, yaitu dihadirkan Nabi SAW dengan karunia wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Yang ini diberikan kepada orang-orang beriman saja. Dan kita kemudian disebut kuntum khairu ummah, ayat 110 dari surah Ali Imran itu, sesungguhnya itu adalah para sahabat generasi pertama. Adapun kita juga disebut sebagai kuntum khairu ummah, walaupun bukan generasi sahabat. Dan ayat itu mungkin belum cocok dengan kita, belum sesuai dengan kita. Namun ayat itu ditujukan juga kepada kita dan belum dihapus oleh Allah dalam Al-Quran, yaitu kalian generasi terbaik yang menerima risalah seperti para sahabat. Itu artinya walaupun kita ini tidak seperti para sahabat generasi pertama yang menerima Al-Quran, generasi yang terbaik, itu artinya ujian itu kepada kita, generasi yang akhir, itu berarti pujian Allah tidaklah gratis diberikan kepada kita. Artinya apa? Kita harus mengupayakan menerima ini kemuliaan dari Allah, Nabi beserta sunnah-sunnahnya, ajaran syariat Islam yang dibawa Rasulullah SAW. Kita mencocokkan diri, menyesuaikan diri dengan generasi pertama yaitu Nabi dan para sahabat. Makanya Allah menyebut Allah yahtassu bi rahmatihi. Allah mengkhususkan yahtassu, rahmatnya itu kepada siapa yang dikehendakinya. Ini termasuk untuk kita semua. Wallahu dzul fadlil azim. Allah itu memiliki karunia yang besar. Jadi wahyu dan rahmat Allah ini karunia yang besar, karena rahmat ini bisa mencegah turunnya siksa Allah manakala kita ini berpedoman dan mengikuti karunia yang diberikan Allah kepada kita, yaitu wahyu yang turun kepada Nabi SAW. Dan rahmat Allah ini membuahkan pahala yang besar bagi orang-orang yang beriman pada Allah. Makanya Allah menyebut wallahu dzul fadlil azim. Allah itu memiliki karunia yang agung. Kemudian pada ayat 106 kata Allah, "Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha." Apa saja ayat yang kami nasahkan atau kami jadikan manusia itu lupa kepadanya, maka kata Allah, na'ti bi khairin minha aw mithliha, kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. Ini adalah ayat nasakh namanya ya, mengganti sesuatu dengan sesuatu yang lain, itu namanya nasakh. Jadi di dalam ayat ini saudara sekalian menegaskan bahwa persoalan ayat itu bisa maknanya ketetapan ajaran Allah atau hukum Allah. Yang kedua, ayat itu bisa maknanya mukjizat. Jadi Allah menegaskan persoalan mukjizat atau pembatalan hukum sesungguhnya adalah wewenang Allah. Ini artinya apa? Dia Allah Subhanahu wa taala menetapkan jenis dan ragam mukjizat yang diberikan kepada tiap para rasul. Dia Allah juga berwenang membatalkan hukum bahwa pasti yang datang itu, yang datang kemudian itu lebih baik atau paling tidak sama baiknya dengan yang lalu. Jadi ajaran para rasul dahulu kala itu dinasakh. Ini artinya apa? Kalau ada agama-agama di luar Islam itu sudah diganti oleh Allah dengan Islam ini. Ajaran para nabi dan rasul jadi ada yang dinasakh dengan diganti dengan ajaran syariat yang dibawa Rasulullah Muhammad SAW. Mengapa demikian ini ya? Karena ayat selanjutnya ini kita lihat nasakh itu ya. Nasakh ini kata Allah,
Alam ta'lam anna Allah lahu mulkus samawati wal ard. Tidakkah kamu mengetahui bahwa kerajaan langit dan bumi, kata Allah, adalah kepunyaan Allah. Dan tiada bagimu selain Allah seorang pelindung maupun seorang penolong. Wa ma lakum min dunillahi mi wali wala nasir. Di ayat 107 ini ya. Jadi ini kembali Allah mengingatkan kepemilikan dan wewenang Allah mengatur segala sesuatu di alam raya ini, dan tidak ada yang bisa memberikan bimbingan dan pertolongan kecuali Allah saja. Jadi saudara sekalian rahmati Allah, nansakh itu jadi mengganti mukjizat. Pertama, mukjizat para nabi dan rasul itu memang sesuai dengan zamannya masing-masing. Seperti di zaman Musa alaihi salam, itu banyak para ahli sihir, sehingga yang dihadapi Musa alaihi salam untuk melawan dan mengalahkan mereka oleh Allah diberi mukjizat seperti tongkat yang dipukulkan ke laut bisa membelah lautan, atau melawan sihir-sihir mereka, dan tongkat Nabi Musa ini bisa menjadi ular. Ini disesuaikan dengan zamannya. Di waktu Nabi Musa sudah meninggal umatnya, Nabi Musa meninggalkan Bani Israel, oleh Allah diganti Nabi Isa alaihissalam. Walaupun sama-sama Bani Israel, perkembangan selanjutnya berbeda yang dihadapi. Karena zaman Nabi Isa alaihissalam di zaman Isa itu ada orang-orang yang sakit tidak bisa disembuhkan, seperti buta mulai kecil, sakit kusta dan lepra. Ini tidak bisa disembuhkan saat itu. Allah menghadirkan Isa alaihissalam masih dalam komunitas orang-orang Bani Israel, sehingga Isa itu disebut Al-Masih, yang disebut dari kata masaha, yaitu mengusap. Mengusap orang sakit lepra, kusta bisa sembuh, yaitu masaha. Juga kalau ada orang yang buta, itu diusap bisa sembuh. Yang itu kemudian ditiru oleh orang-orang Nasrani, Nation Prayer pernah terjadi di Jakarta, menghadirkan pendeta dari Amerika, waktu itu dihadiri oleh Gus Dur, dan Gus Dur mau diobati katanya karena bisa melihat. Rupanya setelah menyebut Tuhan Yesus ya, diusap ini akan nyalang. Ternyata Gus Dur belum sembuh, masih dituntun ya kala itu. Memang itu berdasarkan Injil Markus pasal 16 ayat 16, orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan, itu ciri-cirinya kalau dia mengusap mata orang yang buta bisa nyalang kembali. Kalau dada, punggung atau pundak orang sakit bisa sembuh. Kalau megang ular yang berbisa tidak akan kena bisanya. Kemudian kalau dia itu memegang minum racun tidak bisa mematikan. Di ayat 16 itu ya. Pasal 16 kitab Markus. Tapi itu tidak terbukti. Itu maksudnya meniru mukjizatnya Isa ya. Tidak terbukti. Pendeta liberal di Amerika itu membawa ular kobra melilit di pundaknya gini, terus nggak kena bisanya katanya. Ternyata ular itu menjulur ke pahanya, mematok, dia sakit, dibawa rumah sakit, mati ya. Di Eropa itu diminumkan racun cyanida, sekampung mati. Ya, ingin meniru itu. Kalau percaya kepada Yesus tidak bisa, racun bisa matikan ya. Jadi itu bisa alat untuk debat itu ya. Jadi kalau ini kitab Anda percaya kepada Yesus sebagai Tuhan, kalau minum racun nggak mati, umbin itu. Nah, mukjizat Isa ini untuk menghadapi di zamannya.
Lalu oleh Allah setelah Isa meninggalkan umatnya, mukjizat ini diganti oleh Allah karena kompleks persoalannya. Bukan hanya di zaman Rasulullah sampai akhir zaman ini ada orang yang ahli sihir, ada orang yang pengobatan alternatif juga banyak ya. Dan yang masyhur di zaman Rasulullah ini orang ahli di dalam berdebat, ya, propaganda, bahkan keindahan bahasa sastra yang tinggi di zaman Rasulullah, yang Rasulnya itu waktu itu masih ummi, belum bisa membaca. Itu zaman jahiliyah, Rasul belum lahir, itu sudah ada syair-syair yang dilombakan. Kalau juara di Dhul Majas itu ditaruh puisi itu, sastra itu di Ka'bah. Jadi menjadi kebanggaan bangsa Arab kalau ada kafilah dagang melintas itu dibaca di Ka'bah, mengagumkan orang-orang Arab, ya. Ahli propaganda. Nah, Rasulullah diturunkan Al-Qur'an ini mukjizat yang terbesar. Jadi kalau orang itu memahami Quran itu bisa mengalahkan apa saja, ya. Ini mukjizat terbesar kalau kita memahami. Jadi itulah diganti. Nah, ini maksudnya ayat ini adalah mukjizat, ya. Yang kedua, bisa makna ayat ini adalah hukum-hukum, ajaran-ajaran Allah dan Rasulnya yang kemudian diganti. Memang syariat Islam itu sudah mengganti syariat yang dulu. Ada yang diganti, ada yang tidak, ya. Seperti syariat Nabi Allah Daud alaihissalam masih dipakai. Walaupun Rasul tidak mengerjakan, kata Nabi, khairus siyamu Daud. Sebaik-baik puasa, puasa Daud. Sehari puasa, sehari tidak. Tapi Nabi tidak mengerjakan. Sahabat mengerjakannya, ya. Lalu ajaran yang tidak dinasakh, tidak dihapus, diteruskan oleh Rasulullah. Syariat Ibrahim khitan, syariat Ibrahim korban, syariatnya Ibrahim haji dan umroh itu diteruskan, namanya syar'u man qablana. Yang diganti ada syariat dari Nabi Musa alaihissalam. Kalau pakaian kena najis di zamannya Musa alaihissalam, itu yang najis dibuang, digunting. Padahal kala itu pakaian itu tidak banyak, ya. Nabi diberikan oleh Allah ajaran dicuci dengan air yang bersih. Kalau kena najis itu diganti. Nah, di dalam Islam ini ada nasakh, ya. Para ulama mufassirin itu hanya satu yang menolak adanya nasakh itu, yaitu seorang ulama mufassir namanya Abu Muslim Al-Asfahani, ya. Walaupun dia menolak keras, nggak ada nasakh, penggantian hukum dari Quran itu, nggak ada. Tapi itu lemah menurut para ulama, karena terbukti di dalam Al-Quran itu banyak sekali kita kalau membaca, ya. Dan orang Yahudi ini asal mulanya tidak mau, jadi Taurat ini tidak mau diganti. Apalagi katanya Nabi Muhammad tidak memiliki mukjizat seperti Musa. Dan ajaran-ajaran nggak mau diganti. Nabi Musa itu nggak mau diganti, kata orang-orang Bani Israel. Padahal sudah sekalian, nasakh di dalam ajaran Yahudi itu pernah ada. Misalnya kita dapati di dalam surah Ali Imran ayat 93, kullu ta'am kana halal li Bani Israil illa ma harrama Israilu ala nafsihi min qabli an tunazzala Taurah, ya. Dulu kata Allah, semua makanan itu halal untuk orang-orang Bani Israel kecuali setelah diharamkan atas dirinya sendiri oleh Israel. Israel itu siapa? Nabi Yakub. Ya, karena Nabi Yakub itu sakit belum sembuh-sembuh, sehingga dia bernadar tidak mau memakan daging onta dan minum susunya.
itu dinasak sendiri itu ya, dinasak sendiri. Nah, di dalam kaitannya ini nasakh ini, orang Yahudi nggak mau, nggak percaya. Termasuk di dalam Quran ada nasakh. Dulu umat Islam itu kalau sholat di masa periode di Mekah ya, itu kalau sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menghadap ke kiblat Baitul Maqdis. Maksudnya menghadap ke Baitul Maqdis itu masih di Mekah, menghadap ke Mekah yaitu Ka'bah yang sejurus Baitul Maqdis di Aqsa ya, di Palestina. Sejurus. Karena Ka'bah di depan, Nabi itu sejurus bisa menghadap ke Baitul Maqdis, yaitu Masjid Aqsa. Setelah Rasulullah Muhammad SAW pindah hijrah dari Mekah ke Madinah, itu tidak bisa menghadap kedua jurusan itu. Maka Nabi menghadap ke Aqsa. Tapi dalam hati Rasulullah itu ingin sekali kembali menghadap ke Baitullah Ka'bah, yaitu pusat peribadatan pertama kali yang dibangun oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Makanya oleh Allah kemudian dituruti ada nasakh perpindahan dari Aqsa ke Ka'bah kembali. Nah itu ada dalam Quran. Kenyataannya walaupun dibantah oleh seorang ulama mufassir yang tadi saya sebutkan itu, Abu Muslim Al-Asfihani ya, satu itu aja yang menolak ada nasakh. Ada lagi dalam Quran ya, iddah wafat bagi seorang istri yang ditinggal wafat oleh seorang suami, itu asalnya tidak boleh keluar rumah haul dalam masa 1 tahun. Lalu diberikan keringanan, dinasakh itu menjadi apa? Hanya 4 bulan 10 hari. Kemudian di Quran nanti kita akan temui wajib bagi tiap muslim berani berperang. Satu orang muslim itu menghadapi 10 orang kafir. Lalu diganti, diringankan, orang satu menghadap 2 orang kafir ya. Jadi ini asal mulanya. Juga pernah ada dalam ajaran Islam di Quran, orang itu kalau ingin menghadap Rasulullah secara 4 mata, itu hendaknya mereka itu bersodakoh, namanya sodakoh Rasul, asalnya gitu. Setelah itu oleh Allah dihapus ya asalnya, karena orang itu menjadi ngalem, punya persoalan sedikit saja ingin menghadap Rasulullah berdua-duaan 4 mata, dan Rasulullah juga manusia biasa, bisa capek. Maka kemudian diberi syarat kalau mau menghadap Rasulullah harus yaitu bersodakoh kepada fakir miskin terlebih dahulu. Jadi saudara sekalian, ini nasakh ini ya. Nah, jadi maknanya nasakh itu mukjizat, bukti kebenaran seorang nabi yang merupakan kewenangan dari Allah Subhanahu wa taala, atau penetapan hukum bisa diganti ya. Karena sesuai dengan kondisi masyarakat. Ini tidak ubahnya sama dengan seorang dokter yang menyesuaikan petunjuk dan obat yang diberikan kepada seorang pasien itu dengan kondisi kesehatannya dan perkembangan penyakit pasiennya. Ya, itu dilihat perkembangannya. Jadi dokter bisa mengubah petunjuk atau obat yang diberikannya setelah terjadi perubahan kondisi pada pasien. Nah, jadi itu bukan berarti ini tuntunan atau obat yang lama itu keliru, enggak. Ya, ini bukan keliru Allah. Dan mengajarkan kepada kita ayat-ayat seperti ini supaya kita bertindak itu direncanakan dengan baik dan menyesuaikan dengan keadaan atau kondisi setempat. Sampai kalaupun kita bicara itu juga disesuaikan, proporsinya disesuaikan.
Rasulullah sering mengatakan, kallimin nas ala qadri uqulihim. Bicaralah kamu dengan manusia menurut kadar kemampuan akalnya. Sehingga kalau orang itu takut tidak disebut sebagai ilmiah, oh ceramah di desa itu bahasanya terlalu tinggi. Islam ditinjau dari berbagai aspek-aspeknya. Kita harus mengadakan approach. Nang desa gak ngerti. Setelah pengajian mulai, ya apa pengajian? Apik, ya apa? Mbok kecepek-kecepek itu. Aspek-aspek nggak paham. Jadi harus menyesuaikan ya. Jadi sekali lagi dalam ayat ini salah satu bukti kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya adalah memilihkan untuk hamba ini hukum-hukum yang terbaik. Jadi kalau mau kasarnya gini, Islam ini mengganti ajaran-ajaran para rasul dahulu ya. Ada yang diteruskan, ada yang tidak. Pemenangnya ini Allah, bukan orang lain ya. Rasul itu juga tidak berhak. Yang punya otoritas menetapkan dan mengganti itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah tidak diperkenankan. Rasul saja itu pernah bukan mengganti, pernah keliru mengharamkan madu untuk pribadi, ya itu Allah ditegur, jadi nggak berkenan Allah. Jadi Rasulullah itu ya, ketika Nabi SAW itu kan memiliki beberapa istri. Waktu itu adalah giliran kepada Maria Kiptiah. Ya. Rasulullah ini gilirannya Zainab. Tapi Zainab itu ketika itu keluar, mungkin keluar sebentar nggak ada di rumahnya, Rasulullah mampir ke istri yang lain, bukan gilirannya, yaitu Maria Kiptiah. Nabi disukui madu kesukaan Rasulullah ya. Nah, tibalah Zainab itu pulang ke rumahnya. Loh, sekarang ini kan giliran saya ini. Kok Nabi kok nyelentung nang ini Maria Kiptiah gitu ya. Terbakarlah api cemburunya ya. Lalu kasak kusuk dengan istri yang lain. Kalau nanti Rasulullah ke rumah kita akan mengucapkan perkataan yang menyakitkan beliau. Apa? Bau mulut Rasulullah bau sagomah. Ini sagomah itu satu pohon yang ditakik keluar air atau getahnya itu rasanya enak, tapi baunya tidak sedap. Rasulullah itu tidak suka dengan bau yang tidak sedap. Padahal Nabi itu minum madu di rumah Maria Kiptiah. Setelah itu Rasulullah ke rumah Zainab, kata Zainab, bau mulut Rasulullah itu bau sagomah. Oh enggak, saya baru minum madu di rumah Maria Kiptiah. Ya. Lalu Rasulullah itu, nah, ini bisa sakit hati. Lalu Nabi berkata, kalau begitu saya haramkan madu itu buatku. Buat Rasulullah pribadi loh ya, bukan untuk umatnya. Haram madu buatku. Maka ditegur oleh Allah. Gak berhak mengganti ya. Ditegur Allah surat Tahrim ayat 1 itu. Ya ayuhan nabi ya. Lima tuharrimuna ma halallahu lak tabtaghi mardhat azwajik. Wahai Nabi, mengapa kamu mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan padamu hanya untuk menyenangkan istri-istrimu? Nah, Nabi enggak berhak mengganti, ini Allah. Makanya ini termasuk ayat-ayat bantahan kepada orang-orang Yahudi yang bertanya-tanya atau heran mengapa ada perubahan-perubahan. Ini bukan pelin-pelan, karena Allah menyebutkan, tidakkah kamu tahu bahwa anallahu lahu mulkus samawati wal ard, bahwa kerajaan langit dan bumi itu adalah kepunyaan Allah. Jadi Allah yang berhak menetapkan hukum dan menggantinya. Tentu kalau sudah diganti itu
adalah yang terakhir itulah, ya. Jadi kurikulum yang terakhir itulah yang terbaik, yaitu Islam. Dan tetap yang dulu itu dipakai. Makanya sampai ulama itu menyebut menggunakan metode yang dulu yang baik dan mengambil yang baru yang lebih baik. Ini Islam ini ya, sudah diganti semua. Nabi di dalam sunnahnya itu mengatakan ini ayat-ayat ini ya telah menggantikan kitab Zabur. Nanti ketemu akan hadis-hadis seperti itu dalam Bukhari. Terus ayat-ayat ini kata Rasulullah mengganti ayat-ayat yang di dalam kitab Taurat. Ayat-ayat ini telah mengganti kitab-kitab yang ada di dalam Injil, ya, ajaran-ajaran Injil. Makanya semua ajaran para nabi itu adalah intisarinya sudah ada di dalam Quran, dan ajaran Quran ini seluruhnya ini diperas lagi intisarinya berada di dalam suratul Fatihah. Itu yang lebih baik, dan Fatihah ini tidak pernah tertera di dalam kitab yang dulu pernah turun kepada para nabi. Jadi pastilah yang terbaik yang diganti oleh Allah yang dinasakh. Ini bukan pelin-pelan, sesuai dengan perkembangannya. Saya kira begitu ya. Mungkin ada pertanyaan, monggo Bapak Ibu. Sambil menunggu Isya. Monggo, monggo. Kalau sekarang itu saya lihat kayak ayat ya, bukan syair. Jadi di kiswah itu, bajunya Ka'bah itu, kalau dulu di masa jahiliyah sampai Rasulullah lahir, itu memang syair-syair Arab seperti syair Zuhair ibnu Sulmah. Kalau Anda mempelajari nanti sastra Arab itu, termasuk sastranya Quran, namanya ilmu arud gitu ya, itu pasti nanti diarahkan, nanti ada syair-syair jahiliyah itu ya. Itu untuk mendalami Quran, itu juga ada sastranya ya, ada bukan lughat biasa, yang sastra itu. Itu dibanggakan oleh bangsa Arab. Padahal nabinya itu ummi. Ketika turun Quran kok bisa mengalahkan sastrawan di bangsa Arab saat itu. Itu mengherankan, padahal nabinya seorang ummi. Nah, itulah yang bisa menjadikan orang-orang kafir itu kalah ya di dalam berpikir. Bahkan Nabi Muhammad tidak boleh bersyair ya, tapi melawan syair jahiliyah dengan syair, dengan sastra yang disampaikan oleh Hasan bin Sabit. Jadi kalau ada orang melecehkan Nabi, melecehkan Quran, melecehkan syariat Islam dengan syair yang tinggi dan hebat, maka Nabi melawannya juga dengan syair. Disuruh berdiri itu Hasan bin Sabit menggubah syair yang hebat, itu melawan orang-orang kafir yang juga ahli sastra Arab. Nah, saya kira itu di dinding Ka'bah itu bukan syair lagi ya. Itu kemudian setiap tahun kiswah itu diganti. Dikala umat Islam sedang wukuf di Arafah, itu sepi di depan Ka'bah, lalu kiswah itu diganti. Jadi itu bukan syair, mungkin ada ayat-ayat Quran ya. Ini cukup ya. Sampai sini, subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.